Setelah Ryu menginterogasi Charles, Ryu ragu kalau Charles itu pelaku yang menusuk Sung Hoon. Tapi entah apa yang sedang disembunyikan Charles sampai ia mau mengaku sebagai penyerang Sung Hoon. Ryu pun mencari tahu asal dari pisau yang menjadi buktinya dan menemukan fakta baru kalau rupanya ada seseorang yang mengaku bernama Yoon Jae yang memesan pisau itu. Karena tahu Yoon Jae sudah meninggal, Ryu curiga kalau pelaku adalah kakak Charles yang bernomor 24. Makanya Charles bersedia terlibat untuk menutupi kejahatan kakaknya. Ryu pun memaksa Charles memberitahu di mana persembunyian kakaknya. Tapi Charles katakan ia tidak tahu di mana kakaknya sejak kakaknya itu menghilang. Sementara itu, polisi dan tim forensik yang sedang menggali di sekitar pusat kesejahteraan untuk menemukan bukti lain menemukan jaket dengan nomor 24. Ryu kembali menganalisa kasus pembunuhan berantai yang masih sulit mereka pecahkan itu. Tiba-tiba ia ingat dengan pesan kematian Yuna. Saat itu ada tulisan Cho-eun yang sempat ditulis Yuna. Ryu pun menemui Eun-ki untuk bertanya apa Eun-ki tahu seseorang dengan marga yang mirip marga Eun-ki yang punya hubungan dengan Yuna. Ryu katakan awalnya ia mengira pesan kematian Yuna adalah untuk Eun-ki. Tapi setelah dipikir lagi, Ryu yakin kalau Yuna sedang memberitahu siapa pelakunya. Setelah melihat pesan kematian Yuna itu, Eun-ki pun memberitahu Ryu kalau sepertinya yang dimaksud Yuna adalah Juri Jung. Ryu menyelidiki soal Yoon Jae lagi. Dari dokumen itu, Ryu menemukan informasi kalau Jung adalah nama Yoon Jae yang asli dan Jung bukan anak dari wanita pemilik restoran. Sung Hoon sadar dari komanya. Saat membuka matanya, ia melihat Jung di sana. Jung berniat mencekik Sung Hoon, tapi kemudian muncul Moon juga di sana. Jung meninggalkan Sung Hoon. Sung Hoon berusaha menekan tombol panik pasien. Moon memaksa Sung Hoon memberitahukannya di mana Yoon Jae sekarang. Sung Hoon katakan sampai kapanpun Moon tidak akan pernah menemukan Yoon Jae. Tiba-tiba Moon sadar kalau orang yang berpapasan dengannya tadi adalah Yoon Jae. Moon segera mengejar keluar tapi ia kehilangan Yoon Jae. Setelah tahu Yoon Jae telah menipu ibu pemilik restoran dengan mengaku sebagai anaknya, Ryu ke restoran ibu itu tapi restorannya sedang tutup. Ryu pun mencoba menghubungi ibu pemilik restoran untuk memberi peringatan soal Jung tapi tidak terhubung. Yoon Jae ke tempat ibu nomor 12. Ia pun teringat kenangannya dulu dengan nomor 12. Setelah tahu nomor 12 sengaja ditinggal ibunya, saat itu Yoon Jae menawarkan diri untuk membunuh ibu nomor 12 kalau nomor 12 mau sebagai balasan telah meninggalkannya. Jung melihat ponsel ibu nomor 12 kalau Ryu sedang menghubunginya. Yoon Jae pun sengaja menonaktifkan ponsel wanita itu. Yoon Jae mulai bertanya kenapa dulu ibunya meninggalkannya. Ia katakan kalau ia tahu anak ibu itu tidak hilang tapi sengaja ditinggalkan. Wanita itu terkenang lagi saat ia terpaksa harus meninggalkan anaknya di taman. Saat itu ia memang sempat berpikir untuk meninggalkan, tapi ia kemudian berubah pikiran. Sayangnya waktu ia kembali ke taman, anaknya sudah menghilang. Ryu menemui Sung Hoon yang sudah siuman. Ryu jujur akui kalau ia sempat mengikuti Sung Hoon karena curiga dengan kakaknya setelah tahu ada hal-hal yang dirahasiakan kakaknya dan juga setelah menemukan pakaian dan sepatu Sung Hoon. Menurut Sung Hoon, sepatunya kena cat basah di sebuah lokasi saat sedang mengikuti pelaku yang ia curigai. Setelah menemukan bukti, ia memang tidak memberitahu siapapun soal itu karena ia ingin memastikan sendiri siapa pelakunya. Sung Hoon pun memberitahu Ryu kalau orang yang dia ikuti dan yang menikamnya adalah Jung. Ryu menghubungi Kapten Oh dan memberitahu soal Jung supaya polisi bisa segera mengeluarkan surat penangkapan pada Jung. Polisi pun mendatangi tempat kerja Jung, tapi rupanya nama Jung itu adalah identitas palsunya. Jung yang mereka kenal tidak pernah tercatat sebagai karyawan di kantor itu. Ryu menerima informasi baru soal Jung itu. Setelah diberitahu di mana lokasi ibu pemilik restoran sekarang, Ryu segera menuju lokasi itu. Di tempat itu Ryu menemukan ibu pemilik restoran sedang sendirian. Ryu pun mengambil sikat gigi Jung untuk keperluan tes DNA. Ryu meminta wanita itu melakukan tes DNA untuk membuktikan apa Jung memang anak kandungnya, tapi wanita itu tidak mau melakukannya. Sepertinya ia juga tahu kalau Jung memang bukan anaknya, tapi ia berusaha menutup mata dengan kenyataan itu dan mau menerima Jung sebagai anaknya. Saat sedang memantau di restoran Charles, Ryu menerima hasil tes DNA Jung yang dinyatakan memiliki kecocokan dengan DNA kerangka
wanita yang mereka temukan sebelumnya. Sudah bisa dipastikan kalau Jung itu adalah Yun Jae. Yum terbangun dan melihat dirinya sudah ada di penjara bawah tanah pusat kesejahteraan dengan beberapa orang yang dikenalnya di sana. Yun Jae mulai memprovokasi orang-orang di sana. Ia memberitahu kalau harus ada satu orang yang mati di antara mereka. Kalau tidak, bom akan meledak dan membuat mereka semua mati. Tahanan Yun Jae mulai panik dan beberapa orang yang egois mulai memikirkan untuk mengorbankan satu orang demi keselamatan mereka sendiri. Eun-ki berusaha membela orang-orang yang akan diserang karena menurutnya mereka tidak boleh saling membunuh. Tapi karena waktu di bomnya makin sempit, Moon maju dan nekat mau menghabisi satu orang. Lagi-lagi dengan berani Eun-ki berteriak menghentikan Moon. Karena kesal dengan Eun-ki yang selalu menghalangi, Moon berniat membunuh Eun-ki. Tapi tiba-tiba ibu Eun-ki berteriak meminta Moon berhenti karena Eun-ki itu anaknya Moon. Eun-ki kaget menerima kenyataan itu. Yun Jae melihat Ryu tiba di lokasi. Karena merasa semua orang sudah berhasil dikumpulkannya, Yun Jae berniat menekan tombol detektor bomnya. Tapi ia pun kaget karena bomnya tidak meledak. Yun Jae segera ke lokasi dan ia melihat bomnya telah dirusak. Di sana ia melihat Sung-hoon kakaknya di pusat kesejahteraan. Ryu pun menodongkan pistolnya dan menangkap Yun Jae. Ryu mulai menginterogasi Yun Jae, tapi Yun Jae tidak mau mengaku sebagai pembunuh Joker karena ia tahu polisi tidak punya bukti langsung untuk menjadikannya tersangka. Ryu memeriksa barang-barang Yun Jae, tapi hard disk di laptopnya rupanya telah diambil Yum secara diam-diam untuk dilenyapkan. Ryu menceritakan soal kesulitannya mendapatkan pengakuan dan bukti yang bisa menjadikan Yun Jae tersangka. Sung-hoon pun mencoba membantu dengan menemui Yun Jae. Saat itu Yun Jae berbisik pada Sung-hoon kenapa Sung-hoon harus menghentikannya. Bukankah Sung-hoon juga mau melihat semua penyiksa mereka dulu mati? Selesai bertemu Yun Jae, Sung-hoon memberitahu Ryu kalau Yun Jae hanya katakan ia menyimpan buktinya di suatu tempat yang teraman. Ibu pemilik restoran menemui Yun Jae untuk bertanya soal anaknya Jung. Yun Jae pun ceritakan kalau Jung terkena jebakan saat mereka akan kabur tapi tidak diobati. Jadi ia sendiri yang membunuh Jung supaya Jung tidak makin kesakitan. Ibu pemilik restoran begitu sedih karena ternyata anaknya sudah meninggal. Setelah berpikir di mana tempat Yun Jae menyimpan memori rekaman bukti kejahatannya selama ini, Ryu kembali memeriksa barang-barang Yun Jae. Ia mengambil earphone Yun Jae. Ryu pun kemudian menemui Yun Jae. Setelah memperhatikan kata-kata Yun Jae beberapa kali, sepertinya Yun Jae ini tipikal seorang adik yang terobsesi dengan pujian dari kakaknya Sung-hoon. Ryu pun mencoba memancing Yun Jae dengan celah itu. Ryu mulai bercerita kalau ia baru tahu Sung-hoon begitu menyukai Yun Jae karena menurut Sung-hoon, dari kecil Yun Jae sudah sangat pintar. Akhirnya ia pun jadi tahu sekarang apa yang menjadi alasan kakaknya dari dulu mengabaikannya. Itu karena ia bodoh. Ryu yang mengaku bodoh merasa tidak bisa memahami bagaimana cara Yun Jae bisa melakukan serentetan kejahatannya selama ini. Karena terpancing, Yun Jae mulai bercerita dengan bangganya bagaimana ia memulai pembunuhannya dari Ji-eun, Hae-jin, An, dan lainnya. Yun Jae berani menceritakan kejahatannya karena ia tahu sebuah cerita tanpa bukti tidak akan berarti apa-apa di persidangan. Tapi Yun Jae akhirnya diberi kejutan oleh Ryu. Ryu menunjukkan kalau ia sudah mendapatkan bukti kejahatan Yun Jae yang disembunyikannya di bawah kotak earphone. Yun Jae tidak percaya Ryu yang ia tahu bodoh bisa mendapatkan bukti itu. Yun Jae menuduh Sung-hoon yang memberitahu Ryu. Ryu tidak menjawab pasti tuduhan Yun Jae. Ia hanya katakan kalau sebenarnya Sung-hoon itu malah tidak menganggap Yun Jae sebagai manusia. Karena merasa dikhianati Sung-hoon, Yun Jae memberitahu Ryu kalau yang membuat Ryu jatuh sampai hilang ingatan adalah dirinya sendiri. Mereka sudah pernah bertemu sejak kecil. Ryu tiba-tiba ingat kalau rupanya Yun Jae lah yang menanamkan ingatan di dirinya kalau ia adalah Yun Jae. Ryu marah. Yun Jae malah tertawa senang. Ia pun meminta Ryu mencurigai Sung-hoon juga karena kalung yang ada pada Ryu itu adalah pemberian Sung-hoon. Ryu berbicara dengan kakaknya. Ryu bertanya kenapa Sung-hoon tidak memberitahukannya kalau Yun Jae lah yang mendorongnya waktu ia masih kecil. Sung-hoon katakan saat itu ia masih ada niatan mau melindungi Yun Jae. Lagi pula menurutnya Ryu juga hilang ingatan, jadi lebih baik hal itu tidak perlu diungkit. Tapi Ryu katakan justru saat pikirannya seperti kanvas kosong, Yun Jae telah masuk dan membuat dirinya yakin ia adalah Yun Jae dari pusat kesejahteraan. Ryu pun bertanya soal kalung yang dipakainya. Apa tujuan Sung-hoon memberikannya kalung itu? Sung-hoon kembali mengingat perjanjian antara dirinya, Yun Jae, dan kakak Yun Jae. Kalung itu adalah sebuah tanda kalau mereka adalah keluarga. Sung-hoon menceritakan makna kalung itu juga pada Ryu. Sung-hoon ingin menganggap Ryu benar-benar sebagai adik kandungnya. Ryu dan suku membawa Yun Jae. Saat itu Yun Jae bertanya apa Ryu sudah mendapat
dapat jawapan soal kalungnya. Setelah tahu Ryu masih belum mencurigai Sung-hoon, Yoon Jae mendorong Ryu. Karena kepalanya terbentur, ingatan masa lalunya kembali muncul. Dengan jelas ia ingat kalau ternyata saat kecil Sung-hoon juga ikut terlibat menanamkan ingatan pada dirinya soal dirinya adalah Yoon Jae. Ryu meminta Yoon Jae memberitahukan yang sebenarnya. Ryu menduga Yoon Jae membocorkan rahasia besar itu karena merasa panik Sung-hoon akan mengkhianatinya. Saat itu Ryu curiga kalau Yoon Jae dan Sung-hoon adalah komplotan. Ryu meminta Yoon Jae memikirkan nasibnya sendiri kalau masih tidak mau mengungkap kalau Sung-hoon juga terlibat. Semua kejahatan yang sudah terjadi akan menjadi tanggungan dari Yoon Jae sendiri, sementara Sung-hoon akan bebas menikmati hidupnya. Ryu kembali memikirkan semua hal yang terjadi sejak awal kematian Ji-eun. Ryu menduga kalau semua itu adalah rencana yang dibuat Sung-hoon. Sung-hoon selalu terlibat di setiap penyelidikan dan alasannya bukan untuk memecahkan kasus, tapi untuk ikut campur. Kasus pembunuhan kembali muncul, kali ini Bai yang menjadi korbannya. Rupanya sebelum terbunuh, Bai sempat bertemu Guk-hee dan Yum untuk memintanya tutup mulut selamanya soal pusat kesejahteraan. Bai pun diserang setelah pertemuan itu. Rupanya Sung-hoon lah yang meminta Bai menemui ibu angkat dan Yum untuk mengetahui apakah mereka sudah berubah menjadi orang yang baik atau belum, dengan berpura-pura akan memberikan bukti rekaman di penjara bawah tanah di pusat kesejahteraan. Tapi setelah Bai menerima uang itu, Yum pun mengetahui kalau isi kaset dari Bai itu adalah kosong. Yum marah tapi heran kenapa Bai mau melakukannya. Guk-hee dan suaminya menerima foto-foto suaminya yang dulu ternyata sering ke pusat kesejahteraan. Guk-hee curiga ini ulah Sung-hoon karena sepertinya Sung-hoon tahu kedua orang tua angkatnya pernah terlibat di kejahatan pusat kesejahteraan. Ryu mengembalikan kalungnya pada Sung-hoon. Karena tahu kedoknya mulai terbongkar, Sung-hoon menemui Yoon Jae. Sung-hoon marah kenapa Yoon Jae ceroboh memberitahu Ryu soal rencana mereka. Yoon Jae katakan itu karena dari Ryu ia tahu soal Sung-hoon yang berniat mengkhianatinya. Sung-hoon pun dengan tegas meminta Yoon Jae keluar dari rencananya mulai sekarang, karena Yoon Jae dianggap terlalu banyak melakukan hal yang tidak seharusnya. Setelah yakin Sung-hoon memang perencana di balik kejahatan Yoon Jae, Ryu terang-terangan menuduh Sung-hoon. Sung-hoon tidak mengelak lagi, ia malah meminta Ryu menebak apa rencananya selanjutnya dan meminta Ryu tidak salah menebak langkahnya kali ini. Ryu menemui Yoon Jae. Ryu marah kenapa Yoon Jae begitu jahat sampai membuat kakaknya ikut menjadi jahat dan terlibat di rencana balas dendam mereka. Yoon Jae tidak terima disalahkan. Ia katakan justru rencana balas dendam itu adalah idenya Sung-hoon. Ia hanya diminta terlibat sebagai eksekutor di rencana Sung-hoon. Video pertemuan Bai dengan Yum dan Guk-hee dipublis ke media. Guk-hee dan suaminya mulai berdebat karena kasus itu. Guk-hee marah pada suaminya karena semua ini dilakukannya justru karena ingin melindungi nama baik suaminya yang ia tahu dulu sering ke pusat kesejahteraan untuk menerima layanan seks dari anak di bawah umur di sana. Sung-hoon kembali ingat kejahatan ayahnya lagi. Dulu ia pernah menceritakan perlakuan yang diterima mereka di pusat kesejahteraan pada ayah angkatnya itu sebagai hakim, tapi ternyata ayahnya tidak juga mempedulikan kasus mereka. Ryu menerima telepon dari Sung-hoon yang memintanya ke suatu tempat. Rupanya inilah langkah Sung-hoon berikutnya. Sung-hoon menemui ayah angkatnya. Saat sedang berbicara dengan ayahnya, Sung-hoon sengaja menghubungi Ryu supaya Ryu bisa mendengar percakapan mereka. Sung-hoon meminta ayahnya mengaku soal kejahatannya di pusat kesejahteraan, tapi ayahnya tidak mau. Ryu tiba di lokasi. Di sana Ryu melihat ayahnya sedang menodongkan senapan pada Sung-hoon. Ayahnya marah kenapa Sung-hoon masih mempersoalkan kejadian di masa lalu, padahal ia dan istrinya sudah mengangkat Sung-hoon sebagai anak dan membesarkannya dengan baik. Sung-hoon ditembak ayahnya. Ryu pun menangkap dan memborgol ayahnya. Ryu berteriak pada Sung-hoon, apa sekarang Sung-hoon sudah puas dengan aksi balas dendamnya? Ryu tahu ini rencana Sung-hoon untuk membuat Ryu sendiri menangkap ayah kandungnya. Ryu bertanya apa pernah sekali saja Sung-hoon menganggapnya sebagai adik. Sung-hoon katakan tidak pernah sekalipun ia menganggap keluarga angkatnya itu sebagai keluarga, karena ia hanya memanfaatkan Ryu juga sebagai bagian dari rencana balas dendamnya. Sung-hoon pun ditangkap. Polisi menyelidiki soal kasus pembunuhan Bai. Mereka pun menemukan kalau anak buah Moonla yang membunuh Bai dan itu atas perintah Yum dan Guk-hee. Setelah menangkap Yum, Ryu juga menangkap ibunya sendiri. Eun-ki menemui Sung-hoon di penjara. Eun-ki menyayangkan kenapa Sung-hoon memilih jalan seperti itu untuk balas dendam, karena sebenarnya ada cara lain yang terbaik untuk memberitahu dunia soal kejahatan di pusat kesejahteraan 20 tahun yang lalu.
Eun-gi marah kenapa orang-orang harus dibunuh, bahkan Yuna yang juga tidak ada hubungannya menjadi korbannya. Sung-hun pun ceritakan kalau dalam rencananya ia seringkali tidak bisa mengendalikan semua situasi. Ada beberapa pembunuhan yang dilakukan atas keinginan Yoon-jae sendiri termasuk Yuna. Eun-gi pun memberitahu Sung-hun kalau ia akan membuat publik tahu soal pusat kesejahteraan dengan cara yang lebih baik. Eun-gi membuat pameran seni dari hasil karya anak-anak korban di pusat kesejahteraan supaya publik bisa tahu apa yang dialami dan dirasakan para korbannya. Lewat pameran itu, Eun-gi mengajak publik juga memberikan harapan bagi para korban. Yoon-jae menyerang Moon di penjara dan berniat membunuhnya. Moon ternyata sedang menunggu untuk membunuh Yoon-jae juga. Mereka berdua saling menyerang dan sama-sama tewas. Setelah mengetahui kematian Yoon-jae, Charles yang sepertinya punya rasa sayang yang begitu besar pada Yoon-jae ditemukan Ryu meninggal karena bunuh diri. Ryu hadir di sidang juri Sung-hun. Pengacara pembela Sung-hun mulai membacakan kasus anak-anak di pusat kesejahteraan yang menjadi motif balas dendam Sung-hun. Peserta sidang merasa ngeri saat mendengar bagaimana anak-anak di sana diperlakukan. Sung-hun ceritakan ia mulai berpikir untuk balas dendam setelah keluarganya yaitu kakak Yoon-jae meninggal. Ibu Eun-gi hadir sebagai saksi. Wanita itu ikut membenarkan situasi di pusat kesejahteraan dan meminta maaf karena selama ini bungkam karena ia sendiri takut bersuara dan ia juga punya anak hasil dari pemerkosaan yang didapatkannya di pusat kesejahteraan itu. Itu membuat ia ingin menutup rapat-rapat aibnya supaya anaknya tidak tahu siapa ayahnya. Sung-hun memberikan pernyataan terakhirnya. Sung-hun akui tujuannya untuk sidang juri bukan untuk meminta dibebaskan, tapi ia ingin mengakui kejahatannya dan memberitahu publik tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi di pusat kesejahteraan. Saat itu dengan tulus Sung-hun juga meminta maaf pada Ryu. Hakim membacakan putusan juri. Sung-hun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ryu menemui Eun-gi yang menjadi pendamping anak-anak. Ryu membayangkan seandainya anak-anak dari pusat kesejahteraan itu bisa menikmati kebahagiaan dan dibesarkan dengan pendamping seperti Eun-gi, barangkali mereka akan hidup dengan cara yang berbeda sekarang.